Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan mempresentasikan atau menyampaikan salah satu materi yang saya pilih, yaitu tentang pengalaman belajar pada pendekatan pembelajaran mendalam. Pengalaman belajar dalam pendekatan pembelajaran mendalam merupakan siklus proses berkelanjutan yang menekankan pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan bagi siswa. Pengalaman belajar yang diciptakan proses yang dialami individu dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, atau nilai. Pengalaman ini terjadi di berbagai lingkungan, seperti di sekolah, tempat kerja, rumah, atau dalam kehidupan sehari-hari, dan melibatkan interaksi dengan materi pelajaran, guru, teman, atau lingkungan. Pendekatan ini yang diintegrasikan dalam kurikulum Merdeka Indonesia bertujuan membangun pemahaman mendalam melalui 3 tahap utama. Yang pertama yaitu ada memahami. Memahami dalam pendekatan pembelajaran mendalam adalah fase awal pembelajaran yang bertujuan membangun kesadaran peserta didik terhadap tujuan pembelajaran, mendorong peserta didik untuk aktif, dan juga dapat memahami secara mendalam konsep atau materi dalam berbagai sumber. Jenis pengetahuan pada fase ini ada 3. Yang pertama ada pengetahuan esensial, pengetahuan dasar yang fundamental dalam suatu bidang atau disiplin ilmu yang harus dipahami dan dikuasai untuk membangun pemahaman yang lebih kompleks dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks. Dan yang kedua ada pengetahuan aplikatif, pengetahuan yang berfokus pada penerapan konsep, teori, atau keterampilan dalam situasi nyata. Pengetahuan ini digunakan untuk menyelesaikan masalah, membuat keputusan, atau menciptakan sesuatu yang berdampak. Dan yang ketiga yaitu ada pengetahuan nilai dan karakter. Pengetahuan yang berkaitan dengan pemahaman tentang nilai-nilai moral, etika, budaya, dan kemanusiaan yang berperan penting dalam membentuk kepribadian, sikap, dan perilaku seseorang. Selanjutnya ada karakteristik pengalaman belajar memahami. Yang pertama ada menghubungkan konsep baru dengan pengetahuan sebelumnya, yaitu proses yang diminta siswa mengaitkan konsep baru dengan pengalaman atau pengetahuan lama yang sudah dikuasai. Contohnya, saat mempelajari masalah sosial di PS, siswa dihubungkan dengan pengalaman pribadi mereka terhadap orang yang kurang mampu atau kemiskinan di lingkungan sekitar mereka. Yang kedua ada menstimulasi proses berpikir peserta didik, yaitu guru memicu rasa ingin tahu melalui pertanyaan-pertanyaan mendalam atau tantangan yang untuk mengaktifkan beragam proses berpikir seperti menganalisis dan menyimpulkan sejak tahap dini. Hal ini mendorong siswa menjadi pemikir mandiri, bukan penerima informasi saja. Yang ketiga ada menghubungkan dengan konteks nyata dan kehidupan sehari-hari, yaitu materi pelajaran dikaitkan langsung dengan isu lokal, nasional, atau global dan membuat pembelajaran relevan dan memotivasi siswa untuk terlibat. Misalnya, data kemiskinan Indonesia dibahas untuk memahami konsep ekonomi dalam kehidupan nyata atau sehari-hari. Yang keempat ada mengkonstruksi pemahaman melalui pengalaman nyata, yaitu siswa membangun pemahaman sendiri melalui observasi, diskusi, atau aktivitas langsung dari berbagai sumber sesuai prinsip yang menekankan pembelajaran aktif. Yang kelima, memberikan kebebasan eksploratif dan kolaboratif, yaitu siswa diberi ruang untuk mengeksplorasi ide secara bebas baik individu maupun kelompok dan menambah kreativitas dan tanggung jawab atas proses belajar mereka. Yang kelima, menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan positif lainnya, yaitu selama tahap memahami nilai seperti empati, kejujuran, dan gotong royong diintegrasikan secara alami untuk membentuk sikap positif yang berkelanjutan. Dan yang terakhir ada mengaitkan pembelajaran dengan pembentukan karakter.
yaitu setiap aktivitas dirancang agar selaras dengan pembentukan karakter siswa seperti kemandirian dan kewargaan aktif, mendukung profil pelajar Pancasila secara keseluruhan. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang mengaplikasi. Apa itu mengaplikasi? Mengaplikasi merupakan pengalaman belajar yang menunjukkan aktivitas peserta didik secara kontekstual. Pengetahuan yang diperoleh peserta didik pada tahapan memahami diaplikasikan sebagai proses perluasan pengetahuan. Tahapan ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menerapkan pengetahuan baik secara individu maupun kolaboratif. Dan pengaplikasian pengetahuan ini mengimplementasikan kebiasaan pikiran dalam mengaplikasi pengetahuan yang melibatkan penerapan pola pikir yang mendukung proses belajar, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan secara efektif. Sebagai guru, kita sebaiknya tidak berasumsi bahwa jika siswa sudah belajar pengetahuan atau keterampilan, peserta didik secara otomatis dengan sendirinya mengetahui kapan dan di mana menggunakannya. Oleh sebab itu, penting untuk secara jelas pembelajaran memfasilitasi konteks di mana pengetahuan dan keterampilan tersebut dapat atau tidak dapat diterapkan oleh peserta didik. Karakteristik pengalaman belajar mengaplikasi itu ada 5. Yang pertama, menghubungkan konsep baru dengan pengetahuan sebelumnya, yaitu peserta didik diminta mengaitkan konsep yang baru dipelajari dengan konsep yang sudah mereka pahami, sehingga struktur pengetahuan yang lama dan baru mudah dipahami serta diingat. Yang kedua, menerapkan pengetahuan ke situasi nyata atau bidang lain. Pengetahuan tidak berhenti di kelas, tetapi digunakan untuk memahami dan menyelesaikan persoalan di kehidupan sehari-hari atau di mata pelajaran lain. Misalnya, konsep persentase di matematika dipakai untuk menghitung diskon di ekonomi atau analisis data di IPA. Yang ketiga, melakukan praktik pemecahan masalah atau isu yang kontekstual dalam kehidupan, yaitu siswa berlatih menyelesaikan masalah yang benar-benar terjadi di lingkungan mereka seperti keluarga, sekolah, masyarakat, sehingga belajar terasa relevan. Yang keempat, mengembangkan pemahaman dengan eksplorasi lebih lanjut, yaitu setelah memahami dasar, siswa didorong mencari informasi tambahan, mencoba cara baru, atau mengerjakan tugas proyek untuk memperdalam pemahaman. Aktivitas bisa berupa membaca sumber lain, eksperimen tambahan, wawancara, atau proyek kecil yang memperluas sudut pandang mereka. Yang terakhir, berpikir kritis, menghubungkan ide-ide, dan mencari solusi inovatif berdasarkan pengetahuan yang ada, yaitu siswa tidak hanya menerapkan rumus, tetapi membandingkan ide, menganalisis sebab akibat, menilai kelebihan dan kekurangan, lalu merancang solusi baru berdasarkan pengetahuan yang telah dimiliki. Yang ketiga, kita akan membahas tentang merefleksi. Apa itu merefleksi? Merefleksi merupakan proses saat peserta didik mengevaluasi dan memaknai proses serta hasil dari tindakan atau praktik nyata yang telah mereka lakukan. Refleksi bertujuan untuk memahami sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai, serta mengeksplorasi kekuatan, tantangan, dan area yang perlu diperbaiki. Dalam proses ini, peserta didik menerima umpan balik yang spesifik dan relevan dari guru, teman sebaya, komunitas, atau pihak terkait untuk membantu mereka meningkatkan kompetensi. Refleksi dilakukan secara personal untuk pengembangan diri dan secara kontekstual untuk memahami kontribusi dan peran mereka dalam lingkungan sosial. Dengan refleksi yang efektif, peserta didik tidak hanya menyadari keberhasilan dan kekurangannya, tetapi juga mampu merumuskan langkah-langkah konkret untuk perbaikan di masa depan, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan berkelanjutan.
Karakteristik pengalaman belajar merefleksi yaitu ada 5. Yang pertama, memotivasi diri sendiri untuk terus belajar bagaimana cara belajar, yaitu peserta didik mendorong motivasi dalam dirinya sendiri atau motivasi intrinsik untuk terus memperbaiki cara belajar. Bukan hanya mengejar nilai, mereka aktif mencari cara belajar yang lebih cocok, misalnya membuat rangkuman, bertanya, dan mengerjakan tugas atau latihan tambahan. Yang kedua, merefleksi terhadap pencapaian tujuan pembelajaran atau evaluasi diri, yaitu siswa menilai sendiri sejauh mana tujuan pembelajaran sudah tercapai dengan membandingkan hasil aktual dengan target yang ditetapkan. Yang ketiga, menerapkan strategi berpikir, yaitu peserta didik sengaja memilih dan menggunakan cara berpikir tertentu untuk memahami materi, seperti membuat peta konsep, membandingkan, mengelompokkan, atau mencari sebab akibat. Strategi ini membantu mereka belajar lebih terarah dan efisien. Yang keempat, memiliki kemampuan metakognisi atau meregulasi diri dalam pembelajaran. Metakognisi berarti berpikir tentang cara berpikir sendiri. Siswa menyadari kapan mereka paham atau bingung, lalu menyesuaikan cara belajarnya dengan mengulang materi, bertanya, atau mencari sumber-sumber lain. Dan yang terakhir, meregulasi emosi dalam pembelajaran, yaitu peserta didik mampu mengelola emosi seperti cemas, bosan, atau frustasi saat belajar, agar tidak menghambat proses belajar. Contohnya, mereka menenangkan diri saat sulit mengerjakan soal dengan meminta bantuan atau mengubah cara belajar daripada menyerah. Pengalaman belajar merupakan aktivitas yang diberikan guru dalam pembelajaran mendalam yang berkaitan dengan taksonomi Solo, Structure of Observed Learning Outcomes yang dikembangkan oleh Biggs dan Collis tahun 1982 dan taksonomi Bloom yang dikembangkan oleh Anderson dan Cradwell pada tahun 2001. Selanjutnya, perhatikan pada tabel yang berisi tentang apa saja tahap pembelajaran mendalam menurut taksonomi Solo, taksonomi Bloom. Taksonomi Solo mengklasifikasikan hasil belajar ke dalam 5 tingkat hierarki, mulai dari pemahaman yang dangkal hingga yang lebih mendalam, yaitu yang pertama, prastruktural. Pada tingkat ini siswa belum benar-benar memahami materi, jawaban mereka tidak relevan, salah fokus, atau sekedar menebak. Misalnya ketika ditanya tentang fotosintesis, siswa hanya menjawab, "Itu adalah pelajaran IPA, Pak," tanpa menjelaskan prosesnya. Dan yang kedua, itu ada unistruktural. Siswa mulai memahami tetapi baru pada satu aspek saja dari materi. Contohnya, siswa hanya bisa menyebut fotosintesis terjadi di daun tanpa menjelaskan faktor lain seperti cahaya, air, atau klorofil. Yang ketiga, ada multistruktural. Siswa sudah mengetahui beberapa aspek yang benar, tetapi masih terpisah-pisah dan belum saling terhubung atau saling paham. Misalnya, ia bisa menyebut daun, cahaya, atau air, namun belum bisa menjelaskan hubungan dalam satu proses tersebut. Yang keempat, ada relasional. Pada tahap ini siswa mampu menghubungkan berbagai aspek secara menyeluruh sehingga terbentuk satu pemahaman. Contohnya yaitu siswa menjelaskan bagaimana air, cahaya, karbon dioksida, dan klorofil bekerja bersama dalam proses fotosintesis dan mengapa proses itu penting bagi makhluk hidup. Dan yang terakhir yaitu berpikir abstrak yang mendalam. Ini adalah tingkat tertinggi. Siswa tidak hanya memahami dan menghubungkan konsep, tetapi juga mampu menerapkan pada konteks baru dan menarik kesimpulan abstrak. Misalnya, dari pemahaman fotosintesis, siswa mengaitkannya dengan isu perubahan iklim, ketahanan pangan, dan merancang ide solusi terkait penanaman pohon atau kebijakan lingkungan.
Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menginspirasi kita untuk terus menghadirkan pembelajaran yang bermakna dan mendalam bagi peserta didik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.